Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Last episode. Dan menuju Tuhan, kita harus belajar dulu dari ateis ke agnostik, agnostik ke believer, believer ke obedient. Nah, dari ateis menuju agnostik, aku nggak usah jelasin panjang-panjang ya, soalnya kan kita udah tinggal di negara yang bertuhan, jadi pasti semuanya pada percaya deh sama adanya Tuhan. Atau ada yang nggak percaya? Ya, terserah sih. Kalau mau ambil dalil itu ada di Quran surah ketiga ayat 190 sampai 191. Di situ Allah firmankan kita untuk berpikir supaya bisa menemukan Tuhan. Allah bilang, dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berakal. Nah, coba kita pikir ya. Pernah lihat keindahan matahari terbit saat pagi hari? Atau menikmati indahnya sunset dengan secangkir kopi pahit di pantai saat sore hari? Kalau kita pakai akal, bagaimana bisa matahari selalu berjalan terbit dari timur dan tenggelam di sebelah barat? Bagaimana bisa terjadi siang dan malam? Dan kok bisa ya bumi itu berputar miliaran tahun sampai sekarang tanpa henti? Harus pakai otak. Pikir, siapa yang mau ngatur itu semua? Siapa yang mau ciptain? Siapa yang ciptain itu semua kalau bukan Tuhan? Masa terjadi dengan sendirinya sih? Nggak mungkin lah. Pakai akal juga kali. Di sini kita sudah punya kesimpulan nih bahwa keimanan itu bukan proses magis, tapi keimanan adalah proses logis. Kalau kita melihat dari fase-fase berpikir tentang apa aja, kita akan tahu Tuhan itu pasti ada. God must exist. Terserah kita mau berpikir tentang langit dan bumi, mau berpikir tentang tumbuh-tumbuhan, atau tentang segala sesuatu dari yang terbesar hingga yang terkecil, kita pasti akan menemukan Allah, menemukan Tuhan. Karena Allah menyebar segala kebesaran, bukti kebesarannya di apapun yang Ia ciptakan, termasuk diri kita. Kita udah percaya Tuhan. Dari proses berpikir tadi, sekarang kita berada di agnostik. Terus muncul nih pertanyaan selanjutnya. Kalau emang Tuhan ada, Tuhan yang mana? Karakteristiknya seperti apa? Nah, untuk menjawab itu ada dua pendekatan. Ada pendekatan rasional dan ilmiah. Aku kasih video dari dosen aku yang kece ya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Kalian kalau punya adik atau anak yang masih kecil, terus mereka suka nanya-nanya, "Kakak, Allah itu gimana sih? Kak, siapa sih yang nyiptain Allah itu? Terus bentuknya Allah itu gimana, Kak?" Kalau kalian bingung jawabnya, jangan dimarahin, atau diusir, atau dicoret dari kakak, atau dibuang ke pinggir jalan gitu. Jangan ya, karena sebenarnya jawabannya itu gampang. Dengan pendekatan rasional pun kita bisa kenal kok siapa Tuhan itu. Pertama, kalau seandainya dia nanya, "Siapa sih yang nyiptain Allah?" Tinggal bilang aja, "Adek, Allah itu nggak ada yang nyiptain, karena Allah itu kekal, nggak berawal juga nggak berakhir. Seandainya Tuhan itu ada yang nyiptain, maka dia itu nggak layak jadi Tuhan, karena dia sudah jadi makhluk atau ciptaan, bukan lagi kholik atau sang pencipta." Terus kalau dia nanya, terus bentuknya Allah itu gimana? Bilang aja, kita nggak mungkin jawab itu karena kita nggak bakal tahu, kita belum pernah lihat, dan itu di luar jangkauan akal kita. Tapi yang pasti, Tuhan itu nggak mungkin sama seperti makhluknya. Jadi kalau ada Tuhan, tapi fisiknya itu sama seperti makhluknya, sama kayak manusia, atau kayak binatang, kayak gunung, atau apapun namanya, dia nggak layak jadi Tuhan. Terus yang ketiga, suatu ciptaan itu merefleksikan sang penciptanya. Contoh nih ya, kalau seandainya kita putar lagu ini, kalian pasti kebayang dong gimana karakter anak-anak bandnya, pasti metal, pasti gahar, pasti sangar, pasti maco, laki banget gitu ya. Terus bandingin dengan band yang satu ini. Satu cintaku cuma kamu, tak terpisah
Beda banget pasti karakternya ya. Padahal kita nggak kenal penyanyinya, kita nggak kenal baik dengan personilnya, tapi kita sudah bisa melihat karakter orangnya dari hasil karya dan ciptaan mereka. Nah sekarang bayangin aja, dengan kompleksitasnya kita sebagai manusia, dan alam semesta yang begitu luar biasanya tempat kita tinggal, kalau ciptaannya aja udah sehebat itu, apalagi penciptanya. Nah dengan analogi ringan tadi, semoga teman-teman jadi paham ya, bahwa untuk menemukan Tuhan itu nggak harus kita ngelihat Tuhan dulu, atau kita memaksa Tuhan untuk turun dulu ke dunia supaya kita percaya. Karena Tuhan telah menitipkan akal kepada kita supaya kita bisa menemukan Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku kenalin ya sama kembaranku. Wih Mar, apaan? Ini kan ada handphone. Kira-kira nih handphone ada yang bikin nggak ya? Ya ada lah. Kok tahu? Ya kan ada handphonenya. Itu. Iya nggak usah ngegas. Ini terus handphone yang bikin orang pintar apa orang bodoh? Iya pintar. Pengangguran apa profesional? Kalau pengangguran, kita yang bikin handphone, ya profesional lah. Kok tahu? Ikan handphonenya canggih. Oh iya bener. Terus nih, Kak, terakhir. Kalau handphone sama yang bikin handphone, sama apa beda? Yang dibikin sama... Ya beda lah pasti. Yang dibuat sama yang membuat pasti berbeda. Terus ada nggak? Tanya terakhir. Iya maaf, ini terakhir nih. Ada nggak sesuatu yang sama dengan pembuatnya? Enggak lah. Apa sih maksudnya? Tanya-nanya. Jadi gini maksudnya. Dari obrolanku sama Wimar ada dua kaidah yang kita dapat. Yang pertama, yang dibuat nggak mungkin sama dengan pembuatnya. Yang kedua, yang dibuat itu bisa merefleksikan seperti apa karakteristik pembuatnya tanpa perlu kita tahu. Wimar nggak kenal tuh sama yang nyiptain handphone, tapi dia bisa pastikan yang nyiptain pasti bukan orang nganggur. Itu tahu dari mana? Tahu dari karakteristik handphone. Nggak mungkin barang secanggih ini dibikin sama orang nganggur, pasti profesional. Nah, sekarang ayo kita coba cari ciptaannya Allah untuk kita bisa menelaah kebesarannya Allah. Contoh nih, gunung. Gunung tuh gede banget. Dan Allah tidak mungkin sebesar gunung. Pasti jauh lebih besar, di mana besarnya Allah dengan besarnya gunung itu tidak mungkin lagi bisa dibandingkan. Kalau dalam bahasa Indonesia cukup dikasih dengan kata maha besar, di mana besar ini sudah nggak comparable. Terus contohnya, baik manusia, alam semesta, tumbuhan, hewan, dan apapun yang kita lihat, bahkan kehidupan yang kemudian menjadikan segala sesuatu ini berjalan, selalu ada awal dan ada akhir. Manusia lahir, manusia mati. Benda juga begitu. Bahkan sebesar matahari, itu lama-lama padam. Karena menurut ilmu termodinamika, semua energi itu akan sampai kepada titik equilibrium. Semua partikel-partikel panas yang setiap hari hilang dari matahari akan menyebabkan matahari menemukan ajalnya. Entah 100 tahun, 1000 tahun, atau kapanpun, tapi ada ajalnya. Semua yang Allah ciptakan ada awal, ada akhir. Maka Allah nggak boleh ada awal, nggak boleh ada akhir. Nggak boleh. Kenapa? Karena kalau sampai Allah ada awal dan ada akhir, naudzubillah, berarti dia sama dengan makhluknya, berarti dia bukan pencipta. Terus contoh, misalkan kita ngelihat segala sesuatu itu bergantung, saling tergantung satu dengan yang lain. Oke, misalnya contoh yang gampang, bernafas. Napas kan kita butuh oksigen, keluar CO2. Kalau 7 miliar manusia harus ngirup oksigen bareng-bareng, keluarnya CO2, ini oksigen bakal habis. Tentu dibutuhkan makhluk yang bisa merubah CO2 menjadi O2. Dan itu dilakukan secara otomatis oleh tanaman, lewat klorofil kan ya. Tapi nggak cuma butuh klorofil, karena tanaman juga butuh zat lain. Contoh, dia butuh sinar ultravioletnya matahari untuk membakar CO2 yang ada di atas klorofil. Pertanyaannya, apakah matahari bisa melakukan sendiri? Enggak juga. Ternyata matahari harus bekerja sama dengan ozon. Agar apa? Ozon bisa menyaring sinar-sinar itu agar kadarnya pas. Karena kalau terlalu panas, daunnya kebakar. Kalau nggak cukup panas, daunnya nggak bisa berfotosintesis. Pertanyaan berikutnya, yang dibakar cuma CO2? Enggak, ada lagi mineral. Mineral nggak dihasilkan tumbuhan. Mineral didapatkan tumbuhan lewat tanah. Pertanyaannya, dari mana biasanya unsur-unsur hara atau mineral itu ada di dalam tanah? Secara normalnya, air yang turun dari langit, air yang turun dari awan, ya, karena yang turun dari langit itu istri saya. Air yang turun dari awan itulah yang menyebabkan tanah punya mineral.
Pertanyaan berikutnya, apakah awan tercipta di atas tanah atau di atas laut? Ternyata di atas laut. Kok bisa awan di atas laut pindah ke atas tanah? Ternyata didorong angin. Jadi angin membantu semua proses ini. Ternyata angin nggak bisa bekerja sendiri, karena angin itu tercipta kalau ada tekanan yang berbeda antara daratan tinggi dengan daratan rendah. Plus, apakah laut bisa menghasilkan awan sendirian? Enggak juga. Harus dibantu oleh matahari dan ozon yang bekerja sama menghasilkan panas, di mana kadarnya tepat untuk mengevaporasi laut. Bisa dibayang, kita napas nih. Selain sistem pernafasan yang ada di dalam tubuh, kita butuh tumbuhan. Kita butuh matahari, kita butuh lapisan langit ozon, kita butuh tanah, kita butuh awan, kita butuh angin, kita butuh daratan tinggi, daratan rendah, kita butuh lautan. Pertanyaannya, kita akan berpikir bahwa mereka berkoordinasi atau kita berpikir bahwa mereka menggantungkan diri mereka kepada sesuatu yang sangat sempurna? Apakah matahari ngobrol gitu sama tanaman, sama ozon, sama laut, daratan tinggi, daratan rendah? Apakah mereka ngobrol? Cacatan, whatsappan, ensotsan? Enggak, ada zat yang semuanya bergantung kepadanya, di mana itu semua yang mengatur. Maka dialah pasti Allah As-Somad. Kita sudah dapat Al-Aziz, sekarang As-Somad, Al-Awal wal Akhir. Dan kalau ini kita teruskan, kita akan mengenal 99 Asmaul Husnanya Allah, dan dari sanalah kita bisa meyakini bahwa Allah pasti Tuhan. Gitu, Wim. Wim? Nah, dari penjelasan dosen-dosen aku tadi, kita udah bisa nih ngambil 3 kesimpulan. Pertama, keberadaan sesuatu itu menunjukkan ada yang ciptakan. Kedua, ciptaan itu merefleksikan penciptanya tanpa harus melihat. Ketiga, sesuatu yang dibuat tidak mungkin sama dengan pembuatnya. Di sini teman-teman udah bisa jalan-jalan ke seluruh agama yang ada di dunia ini yang teman-teman tahu, dan cari karakteristik Tuhan dari proses berpikir tadi. Insya Allah akan temukan Islam. Dan Allah juga udah jelaskan sih jelaskan karakteristiknya dalam surah Al-Ikhlas yang bunyinya Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah Tuhan yang Esa, Allahu Somad, tempat segalanya bergantung, tempat segalanya meminta. Lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang sebanding dengan dia. Itulah Allah selalu membuktikan adanya dirinya di apapun yang dia ciptakan. Makanya dosen saya itu pernah bilang bahwa hidayah itu seperti sinar matahari, selalu ada, tapi kita aja tuh yang kadang nggak buka tirai supaya hidayah itu bisa masuk. Di sini kita udah temukan nih jawabannya kenapa Islam. Kita udah lihat, kita udah tahu Tuhan kita siapa. Jadi tinggal teman-teman aja yang milih mau ngikut aturannya atau enggak, mau beriman atau enggak. Karena nggak ada paksaan sih dalam beragama, nggak ada paksaan dalam beragama. Tapi kalau udah yakin dengan agama itu, kita harus konsisten dalam agama itu. Oke. Di sini aku cuma jelasin dari proses ateis ke agnostik, agnostik ke believer aja ya. Nanti believer ke obedient, ngaji. Jangan malas-malas nuntut ilmu lah. Oke. Episode Y done. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.